Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pasca sarjana S3 MPI IAIN Surakarta yang saya banggakan. Salam sehat. Semoga kita semua terhindar dari pandemik virus corona di saat-saat ini. Semoga Allah melindungi kita semua. Walaupun demikian teman-teman, kondisinya tetap kita berusaha untuk belajar bersama. Kita mendiskusikan soal-soal TOEFL, dan pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang TOEFL tipe 2 untuk structure, yaitu tipe error analysis. Pada tipe ini kita diminta untuk mengidentifikasi pilihan A, B, C, dan D, mana pilihan itu, salah satu pilihan itu yang paling salah atau tidak sesuai secara sistem bahasa Inggris. Tipe error analysis ini ada 4 pilihan yang digarisbawahi seperti pada contoh soal nomor 18 ini, yang digarisbawahi has untuk pilihan A, not having untuk pilihan B, much untuk C, dan for untuk D. Kita diminta untuk menunjukkan mana yang salah secara sistem bahasa Inggris. Oke, kita coba identifikasi kebenaran dari atau keberterimaan dari keempat pilihan itu, mana yang paling tidak berterima secara struktur dalam bahasa Inggris. Coba nomor 18 kita cek soalnya. The Department of Fine Arts and Architecture. Teman-teman, ini adalah subjeknya. Verbnya adalah has been criticized. Verbnya ini adalah pola kalimat pasif karena ada been dan ini kata kerja bentuk ketiga. Kemudian subjeknya the department ini adalah tunggal karena tidak ada s. Walaupun di sini ada s, di sini ada n, dan ini architecture, ini adalah kata benda plural, tetapi intinya adalah yang ini. Jadi inti subjek dari kalimat nomor 18 adalah the department singular, sehingga kata kerjanya juga harus menunjukkan bahwa kata bendanya tunggal, yaitu has, bukanlah have. Sehingga di sini kita ketahui sudah ada kesesuaian antara subjek the department sama has. Teman-teman jangan terkecoh kata benda setelah of, karena yang inti adalah department ini tunggal, sehingga kata kerjanya juga harus menunjukkan ketunggalan kata subjeknya, yaitu has. Berarti ini adalah sudah benar. Kemudian has been criticized for not having. For not having ini benar. Kenapa? Ada ing karena ada preposisi di sini. Sehingga not having sudah benar. Penggunaan preposisi itu adalah diikuti oleh kata benda, dan manakala
diikuti oleh kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan, maka harus ada ing di situ. Nah, dalam hal ini adalah diikuti kata kerja have, sehingga having. Berarti ini tidak ada masalah, artinya B ini benar. Kemudian much, teman-teman, much ini adalah dikontraskan dengan many. Jadi ketika bicara much sebagai pilihan, pikiran kita harus melihat perbedaan penggunaan kata sifat jumlah yang tidak tertentu, yaitu much sama many. Kita ketahui much digunakan untuk kata benda atau diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung, yaitu kata benda yang kebanyakan tidak bisa ditambahi s sebagai penunjuk plural. Kemudian many diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung, ditandai dengan ditambahi s sebagai pemarkah penanda kata benda jamak. Jadi kita lihat apakah much ini benar atau tidak. Kita ikuti kata benda berikutnya. Much required courses. Nah, teman-teman, ini ada kata benda courses yang terbentuk dari course ditambah es. Berarti ini adalah kata benda yang bisa dihitung. Semestinya kalau kata benda ini adalah bisa dihitung, maka kata sifat penanda jumlahnya adalah many, bukan much. Kita sudah ketemu jawaban untuk nomor 18 bahwa dari 4 pilihan ini yang paling salah adalah, yang jelas salah sudah ketemu, yaitu much. Mestinya many required courses scheduled for this semester. For tidak ada masalah karena itu menunjukkan lama suatu titik permulaan sampai titik akhir selama semester ini. Jadi untuk nomor 18 kita sudah tahu jawaban yang salah, bukan jawaban yang benar. Pilihan yang paling salah tetapi menjadi jawaban yang paling benar adalah C. Dalam konteks ini C itu salah, mestinya pakai many. Sehingga pilihan yang benar C. Much salah, mestinya pakai many. Pilihan yang paling benar jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan. Mungkin nanti soal kedua kita akan ketahui bersama strategi dan tips mengerjakan soal TOEFL tipe 2 untuk grammar yang berupa error analisis. Nomor 19, coba kita teman-teman, kita fokus ke nomor 19. Kita lihat sekilas bahwa dalam kalimat ini itu ada koma dan koma di sini. Jadi ada suatu frase atau kalimat, karena kalimat yang dipotong oleh antar koma. Sudah saya sampaikan sebelumnya, biasanya kalimat yang antar koma ini sampai di sini itu untuk mengecoh kita. Sehingga sebetulnya
kalimat itu yang inti atau kalimat induknya adalah a thunderhead, langsung kepada setelah koma ini produce hail, rain or snow. Teman-teman, pertama pilihan A adalah a thunderhead. Penggunaan artikel a adalah untuk kata benda yang bisa dihitung, a thunderhead, dan ini tunggal sudah kita ketahui tanpa s. Berarti pilihan A adalah sudah benar pakai artikel a. Koma, dense clouds that rise. Dense clouds ada s di sini, ini adalah plural. Jadi plural, sehingga setelah relative pronoun ini kata kerjanya tidak pakai s sebagai penanda bahwa kata bendanya tunggal. Sehingga karena tidak pakai s, karena clouds sini s, maka pilihan B sudah benar secara sistem. Kemudian C yang ini sudah benar, ini adalah adverb of manner. Jadi untuk kata kerja kata sifat seperti fast yang cepat itu, hard keras itu, high tinggi itu, ketika dipakai untuk kata keterangan cara atau manner itu sama dengan ketika dipakai sebagai kata sifat. Umpama high flight atau high tree, high flight, high tree, high car. Tetapi ketika itu dipakai untuk kata keterangan cara, the flight fly high. Kita salah ketika ngomong the flight flies highly. Sehingga kita yang benar the flight flies high. Sehingga kata sifat dan kata keterangan sama. Sehingga dalam hal ini high ini dibetulkan menjelaskan kata kerja rise, rise high into the sky in huge columns. Jadi A sudah betul, B betul, C betul. Kemudian kita lihat D. Tadi saya sampaikan bahwa kalimat nomor 19, kalimat induknya, kalimat intinya adalah a thunderhead produce. Predikatnya adalah produce. Kita cek dengan mudah ketika kita sudah tahu strategi itu bahwa produce di sini semestinya itu pakai s. Ini kalimat simple present tense, dan oleh sebab itu kata kerjanya harus ditambahi s manakala subjeknya adalah tunggal. Jadi a thunderhead produces. Teman-teman, kita tahu bahwa pilihan yang tidak berterima dalam struktur bahasa Inggris adalah pilihan di D, yaitu predikat
produce, semestinya produces. Oke, kita coba lagi yang nomor berikutnya, yaitu nomor 20. Maaf sebentar, nomor 20. Nomor 20. Oke. Nomor 20. Kita coba lihat. Oke. Nomor 20 teman-teman, kita cek pilihannya A, B, C, D. Kita agak cepat coba. Although no country has. No country has. Kita tahu no country. Oke, has nggak ada masalah karena country adalah singular, tidak ada s-nya country, sehingga pakai has ini benar. No country has exactly the same. Teman-teman, ada kata the same. Oke. The same itu pasangannya adalah the same as. Tidak boleh the same like. Oke. Seperti ini. Coba kita lihat penggunaan the same. Oke. The same ini ada s, tidak boleh the same like, the same with. Ini pakai like. Mestinya kita tahu the same folk music as. Nah, ini adalah pasangan frozen, istilahnya frozen idiom. Frozen two word verb boleh. Jadi ini sudah kita ketahui bahwa yang salah adalah B. The same like, mestinya the same as. That of any other. It is significant that similar songs exist among widely separated people. Oke, kita percepat. Sekarang nomor 21. Nomor 21. Oke, A, B, C, D. Kita langsung identifikasi pilihannya. Despite of. Ini adalah pemakaian despite of dengan in spite of, atau despite dengan despite of. Coba kita lihat di sini. Sebentar. Dulu kita pernah membahas tentang pemakaian in spite of, despite of, because of. Oke. Yang mana kita bahas dulu ketika memakai of, because of, despite of, in spite of, pakai of semua, maka setelah of itu harus berupa kalimat, yaitu punya struktur subjek, predikat paling tidak.
Coba kita cari ini masuk di kasus apa dulu. Dari soal di atas, maaf tidak ketemu, ini kita cari. Tapi sudah ada di sini, saya yakin. Dari soal nomor 21 di atas, kita lihat bahwa A itu memakai adverb in spite of atau despite of. Oke. Yang di sini despite of. Setelah of itu mestinya berupa kalimat. Tetapi di sini ini berupa setelah of itu mestinya adalah noun, bukan kalimat, maaf. Despite of, because of, instead of, setelah of itu berupa kata benda. Baik, kalau because, in spite, despite itu berupa kata, berupa kalimat. Oke. Despite of the third hardly act which forbids unfair union practices, some unions, such as the air traffic controls, have voted a strike, even though this action might endanger national security. Oke, sekarang pemakaian despite of sama in spite, atau despite sama in spite. Pakai of, mestinya ini hanya berupa kata benda, tetapi di sini berupa kalimat. Ada predikatnya, ada subjeknya, walaupun itu berupa klausa, yaitu kalimat atau klausa sebagai anak kalimat. Jadi di sini adalah subclauses atau anak kalimat, sehingga mestinya di sini pakainya despite, bukan of, tanpa of maksudnya. Oke, saya kira udah ketemu jawabannya. Despite the third hardly mestinya mestinya bukan despite of the third hardly, tetapi despite the third hardly. Sehingga yang salah adalah pilihan A. Kenapa B betul? Karena forbids ini pakai S, menunjukkan bahwa subjeknya X ini tunggal. Oke. C juga tidak ada masalah, such itu pakai S. Oke. Kemudian D, to strike, tidak ada masalah karena pakai to infinitive, kata kerja kedua setelah voted. Voted, have voted adalah kata kerja yang pertama, sehingga ketika diikuti kata kerja lagi, maka kata kerja tersebut yang kedua itu harus pakai to infinitive, to strike. To infinitive adalah to plus verb one. Oke, untuk nomor 21 saya kira sudah bisa diketahui bahwa pilihan yang salah adalah A. Untuk kasus nomor 22 ini adalah negative emphasis. Negative emphasis itu di sini pernah kita bahas.
bahas, kita cari lagi coba deh. Di rangkuman kasus-kasus TOEFL, kita lihat, saya ingin menunjukkan yang negative emphasis. Negative emphasis masuk di teman-teman, coba kita cari negative emphasis di mana ini. Ini conditional, nggak masuk di sini. Pasif nggak ada. Adjektif ada. Coba subjunctif. Dan akusatif, mari kita bahas ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Coba kita lihat soal nomor 22. Ini adalah negative emphasis, yaitu ingin menunjukkan tekanan, lebih menekankan secara tematik negatifnya atau ketidakannya, sehingga di dalam bahasa Inggris untuk negative emphasis itu memiliki pola, yaitu auxiliary will itu mendahului subjeknya, baru kata kerjanya. Sehingga ketika melihat konstruksi ini yang harus diperhatikan bahwa ketika ada auxiliary verb, baik itu modal auxiliary, to be auxiliary atau do auxiliary, di depan subjek, maka itu adalah negative emphasis. Coba kita bandingkan yang ini dengan yang nomor 22 ini, hampir mirip. Never before has so many people in the United States been interested in soccer. Oke, kita cek. Coba. Never before has so many people in the United States been interested in soccer. Kita lihat, coba mana yang salah dari pilihan A, B, C, D. Has untuk A itu digunakan untuk subjeknya itu tunggal, seperti ini.
ketika subjeknya itu tunggal, maka pakai has. Karena ini struktur normalnya mestinya so many people in the United States have been. Jadi mestinya have been interested in. Jadi sudah kita ketahui. Karena so many people ini plural maaf. Ini adalah jamak plural, maka mestinya auxiliary-nya adalah have. Never before have so many people, mestinya begitu. Sehingga A yang salah. Oke, B betul, so many people. C in United States betul, penggunaan preposisi in. Interested juga sudah betul, pakai ed karena ini bentuk kata kerja bentuk ketiga. ed ini adalah been. Oke, saya kira sudah ketemu untuk kasus soal nomor 22. Coba kita lanjutkan untuk soal nomor 23. Operant conditioning involves rewarding or punishing certain behavior to reinforce or extinguish its occurrence. Oke, kita lihat coba. Subjek dari kalimat ini adalah operant conditioning. Involves ini adalah predikatnya. Ini teori behaviorism, stimulus sama respon, bicara itu kalimat itu. Operant conditioning melibatkan reward dan punishing, memberi hadiah atau menghukum. Certain behave mestinya menghukum certain behavior, ini mestinya kata benda, perilaku tertentu. Sehingga ini bukan verb. Kalau verb akan tumbuk dengan involves, jadi double verb intinya. Kita ketahui yang salah adalah A. B betul, to reinforce pakai to infinitive karena ini adalah kata kerja yang kedua dalam suatu kalimat. A extinguish betul. Ini dengan ini betul. Its occurrence sudah betul, tidak ada masalah. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 24. Oke. Teman-teman membedakan pemakaian not sama no. Oke. No, kita lihat. Oke. Penggunaan no sama not. No itu digunakan untuk menunjukkan keabsenan sesuatu atau ketidakberadaan sesuatu. Suatu benda, ketidakberadaan suatu benda. Tetapi not itu digunakan untuk menunjukkan ketidaan, jadi kontradik, keberlawanan, bukan untuk menunjukkan ketidakhadiran, tetapi not adalah untuk menunjukkan keberlawanan. Oke, coba kita lihat soal nomor 24 lagi. Not 1 and 100. Oke, kita ketahui mestinya not
di sini itu bukan diikuti suatu benda. Oke, mestinya no one, ketidakhadiran seseorang atau satupun. Jadi keabsenan. Nah, kita ketahui bahwa yang dipertanyakan dalam soal nomor 24 adalah kemampuan kita untuk membedakan antara not sama no. No untuk menunjukkan ketidakberadaan suatu benda, tapi not untuk menunjukkan ketidakan atau keberlawanan sesuatu dengan yang lainnya. Bedanya di situ. Jadi no one mestinya itu pilihan yang benar untuk nomor 24 adalah A. Okay. 100 children exposed to the disease are likely. Okay. Ada likely, ada A. Kenapa A? Ini menunjukkan plural children, sehingga B sudah tidak ada masalah, pakai A. Likely to develop. Oke, likely nggak ada masalah, itu adverb. To develop nggak ada masalah, pakai to infinitive karena kata kerja yang kedua. A likely to develop. Nomor 25 kita lihat kasusnya apa. Coba ada A, B, C, D. There is an unresolved controversy as to whom is the real author of Elizabethan Plays commonly credited to William Shakespeare. Coba kata there is, to-nya pakai is untuk menunjukkan tunggal. Udah betul. There is an, ada an, itu tunggal. Unresolved controversy. As to whom, coba apakah whom ini benar atau salah. As to whom is the real author Elizabeth Plays commonly credited to William Shakespeare. As to whom digunakan untuk relative pronoun menunjukkan objek. To whom berupa orang. Kalau to which berupa benda. Objek orang to whom, ketika objeknya benda to which. Dan kita lihat di sini adalah orang, itu to whom. Oke, kemudian is. Kenapa ada is di situ? Oke, untuk apa? Is ini akan berlawanan, atau akan menambahi kalimat itu menjadi double predikat. Sama place. Mestinya tanpa is di sini. To whom the real author of Elizabeth Plays commonly credited. Oke. Saya kira sudah ketemu alasannya. Commonly juga tidak ada masalah di situ.
Coba nomor 26. A catalytic agent such as platinum may be used so the chemical reaction advances more rapidly. Kita lihat pemakaian so. Kalau A sudah tidak ada masalah, catalytic agent such as, sebagaimana penggunaan such as tidak ada masalah. Platinum may be used, digunakan, may be used, digunakan. So itu pasangannya that, sehingga ini kekurangan, may be used so that the chemical reaction advances more rapidly. Oke. Sehingga di sini yang salah adalah B, mestinya so that. Kenapa C benar? Ini sudah betul pakai S tambah S karena subjeknya ini adalah tunggal. Rapidly betul, ini menjelaskan advances. Ini adalah adverb of manner, cara, kata keterangan cara yang menjelaskan cara dari kata kerja advances. Oke, nomor 27, coba kita lihat. From space, astronauts are able to clearly see the outline of the whole Earth. From space, dari luar angkasa, astronauts are able to clearly see. Able, penggunaan able to, clearly see the outline. Ini yang salah adalah C. Able tidak ada masalah, penggunaan of juga tidak ada masalah, from space juga tidak ada masalah. Artinya itu sudah betul. Sehingga yang B ada, yang C lah yang tidak berterima secara struktur dalam bahasa Inggris. Coba kita lanjutkan agar kita percepat nomor 28. When a patient blood pressure, ini adalah subjeknya dari anak kalimat. Subjek berupa tunggal, a patient's blood pressure is much higher than it should be. A doctor usually insists that he will not smoke. Insist that he will not smoke. Coba kata insist. Kita lihat di sini kata insist, persist, cek dulu. Daftar kata kerja.
Nah, teman-teman, sudah ketemu. Kita naikkan sedikit. Coba kita lihat ini. Ternyata, kata kerja insist ini yang harus menjadi perhatian kita, karena ini termasuk subjunctive verb, yaitu kata kerja yang masuk kelompok ini seperti prefer, ask, demand, desire, insist. Nah, ini kita ketemu insist, propose, yang lain, recommend, request, require, suggest, urge. Ini ada pemakaiannya. Jadi kita ketika melihat kalimat itu memakai kata kerja prefer, insist, ask, demand, propose, dan lainnya yang masuk dalam kata kerja subjunctive, maka setelah that, kata kerja setelah that itu tidak memakai auxiliary atau bahkan tidak memakai penanda kata kerja untuk simple present tense yang subjeknya tunggal. Maksudnya tidak ada penanda s, tidak boleh. Karena ini insist itu tidak mengenal present maupun past atau future. Ya, jadi sini yang salah adalah will not. Mestinya he not smoke. Nggak boleh pakai will. No present, no past, no future. Saya kira itu untuk materi kali ini. Teman-teman coba untuk mengidentifikasi latihan 2 JPEG. Jadi judulnya latihan 2 JPEG. Jangan sampai salah dengan latihan pilihan ganda 2 JPEG. Teman-teman latihan untuk slide berikutnya dengan nama di sini latihan 2 JPEG. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kita bahas kemudian, mungkin suatu saat akan saya WA. Maaf sudah mengganggu. Kita belajar secara jarak jauh di sini, semoga efektif karena suatu kondisi tertentu. Selamat bekerja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.